Pada episode sini, nah kali ini kita akan prediksi One Piece untuk chapter 1111. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Dimana, sadar atau tidak, Oda selalu menggunakan pola yang menarik dalam penserialisasian di dunia One Piece ini, mulai dari judul chapter yang saling berhubungan lah. Bahkan tidak hanya itu, angka chapter pun selalu dibolak-balik yang saling masuk akal satu sama lain. Nah kira-kira apakah ini akan ada hubungan dengan chapter 1111 nanti, yang sejujurnya ini adalah angka chapter yang sangat bagus. Yuk kita cari tahu bersama di video ini, makanya tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah. Dan buat para players baru juga di channel ini, bisa langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadaw. Oke, kita akan mulai prediksi ini dari beberapa pola nih yang biasa Oda lakukan terhadap chapter, dan tentu saja judul untuk chapternya. Mungkin buat beberapa dari kalian yang udah banyak lah ya yang ngeh dengan hal seperti ini. Contohnya yang paling terkenal adalah di chapter 387, itu adalah awal kemunculan dari gesekan Luffy. Dan jika kalian balikan nih angkanya, 387 menjadi 783 adalah awal kemunculan dari Gearford Luffy, yang bukankah ini sangat paralel? Nah tidak lama setelah itu pun Oda memainkan feat yang cukup serupa loh di beberapa chapter terakhir ini. Contohnya di chapter 503 saat Luffy pasca menonjok Tenryubito untuk pertama kalinya, dan 600 chapter berikutnya yaitu di 1103 adalah momen Kuma yang sudah bersiap untuk menonjok seorang petinggi dari Tenryubito, yaitu Gorosei Sator. Dan bahkan untuk judulnya juga yang sangat menarik adalah di chapter 116 kita mendapatkan judul chapter Big, atau mungkin bisa kita artikan sebagai raksasa. Dan di chapter 1106 kemarin kita memiliki judul Always by Your Side, yang bukankah jika kita gabung antara chapter 116 dan chapter 1106, judulnya akan berarti raksasa selalu berada di sampingmu. Dan bukankah kita tahu sendiri apa yang terjadi di chapter 1106 kemarin? Ya benar, itu adalah pertama kali kedatangan dari Dory dan Brogy ke Pulau Egghead, yang lagi-lagi untuk menolong seluruh kru dari topi jerami. Lalu juga terkait apa sih pesan atau kebenaran yang Vegapunk ingin katakan kepada kita pun, ya sebenarnya sudah ada beberapa opsi sih yang sudah pernah kita bahas juga di video-video sebelumnya. Karena kita juga bisa mendapatkan pola yang menarik loh jika kita hubungkan dengan judul-judul chapter yang barusan kita bahas. Dimana awal mula Vegapunk ingin mengungkapkan ini kepada dunia adalah di chapter 1108 kemarin dengan judul chapter Come In World, atau dengarkan aku dunia. Nah bukankah jika kita melihat juga judul chapter ini akan berhubungan dengan chapter 118, yang coba bisa kalian tebak apa judul chapter dari 118? Ya benar, judulnya adalah Someone's Out There, yang bukankah sangat menarik sekali, yang jika digabung akan menjadi satu kalimat seperti ini: Hey dunia, dengarkan aku, karena ada seseorang di luar sana, dan dia pastinya adalah seseorang yang memerintah di balik keadaan dunia yang sudah ada saat ini, dan dia adalah Imu tersebut. Gimana dunia? Pastinya akan semakin kacau. Ya dengan Sabo yang membunuh Cobra saja, di berita pun itu sudah membuat 12 negara dari 170 negara berevolusi. Apalagi jika ternyata dunia yang mereka jalani selama ini terdapat satu bayangan besar yang mengontrolnya, dan itu pun bahkan satu entitas sendiri. Lalu kenapa chapter 1111 ini akan sangat berhubungan erat sekali dengan Babang Zoro? Ya tentu saja alasan pertama, karena 1111 ini sangat identik dengan ulang tahun Zoro yang ada di 11 November, atau bisa ditulis sebagai 1111. Bahkan motif Zoro saat ini pun diambil dari angka ulang tahunnya kan, di 1.111.000.000 berry. Lalu juga apa bukti jika chapter ini akan dispesialkan untuk Babang Zoro kita? Nah lagi-lagi kita perlu mengambil pola dari beberapa hal sebelumnya agar kita bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di chapter kedepannya. Contoh di chapter 11, pasca tertipu oleh kekuatan Bagi yang ternyata memiliki buah iblis bara-bara, di sini Zoro pertama kali menolong karakter utama kita, yaitu Luffy. Lagi-lagi ini karakter utama loh ditolongin oleh orang lain, yang bukankah sangat unik sekali muncul di sebuah cerita shonen, mulai dari dia yang membalikan meriam lah dalam keadaan Zoro yang terluka parah, lalu juga sampai dia yang membawa kandang Luffy yang dikatakan butuh beberapa orang untuk mengangkat kandang tersebut.
Jadi dari situ saja, di chapter 11 ini sudah menjadi feat yang luar biasa bagi Babang Zoro. Lalu di chapter 111 juga, dengan judul chapter Organisasi Kriminal Rahasia. Nah, apa yang Zoro lakukan di chapter tersebut? Dimana pasca Zoro beraksi bertarung melawan 100 orang pemburu hadiah di Whiskey Peak sana, yang bahkan itu pun dia seorang diri, yang mereka semua mengira jika Zoro lah seharusnya yang menjadi kapten dibandingkan dengan Luffy. Yang di chapter ini pula kita melihat bagaimana Zoro menolong Vivi setelah mengetahui jika dia adalah seorang putri. Dan tidak hanya itu, Zoro pula berhadapan dengan berani langsung melawan officer agen dari Baroque Works, yaitu Mr. Lima dan pasangannya Miss Valentine. Yang jika dilihat lagi dari dua chapter tadi saja, Zoro beraksi dengan cukup lumayan, yang apakah di chapter 1111 nanti juga pasti akan melakukan hal yang serupa. Dimana kebenaran yang tadi ingin disampaikan oleh Vegapunk pun terkait adanya seseorang di luar sana, dan kalau berhubungan dengan organisasi kriminal rahasia, atau mungkin bisa dibilang apakah jangan-jangan inilah Gorosei yang akan dimaksud oleh Oda. Mereka juga otoritas tertinggi di dunia yang ternyata tidak hanya dari sisi power saja, tetapi dari sisi kekuatan pun mereka ternyata luar biasa. Ya tetap saja sih, dunia memang tidak ada yang tahu kalau Gorosei memiliki kemampuan khusus. Makanya ketika Nusjuro membantu melumpuhkan Mark III, di situ tidak ada satupun angkatan laut yang melihat, karena dikatakan mereka hanya melihat kuda raksasa saja. Ya walau di bagian luar ada beberapa angkatan laut sih yang cukup dengan petir hitam di Pulau Egghead pertama yang sangat mirip dengan kedatangan dari Side Sator. Ya kalau kita ingat juga di chapter 111 lalu, di situ Igaram berkata terkait pembentukan utopia yang diinginkan oleh Crocodile. Yang bukankah sadar atau tidak, utopia ini sudah terjadi dan sudah berlangsung selama 800 tahun. Yang itu pun diciptakan oleh ibu dengan membentuk pemerintah dunia yang ada sekarang. Jadi bukankah banyak sekali hubungan yang bisa kita ambil atau foreshadowkan dari beberapa chapter tersebut. Dan dengan Zoro yang sudah mengalahkan si Koceng Oren, makanya rasanya nggak mungkin kan Zoro tidak akan ikut andil juga untuk bertarung melawan Gorosei di Pulau Egghead ini. Apalagi satu Gorosei yaitu Mars sudah masuk menabrak Frontier Dome dari Labopes. Yang bisa saja sih ini akan menjadi momen bagi Jinbei untuk beraksi, atau kebalik nih seperti analisis kita di review kemarin, jangan-jangan Sanji lah yang akan membantunya di atas, karena lagi-lagi Sanji bisa terbang dan juga bentukan dari Itsumade yang dimiliki oleh Mars sangat mirip dengan Garuda yang kita lihat di markas dari Germa juga. Ya walau sebenarnya Zoro juga berpengalaman sih untuk melawan musuh yang bisa terbang, yaitu ketika melawan King di Onigashima. Dimana di bagian bawah sendiri Luffy harus berhadapan dengan keempat Gorosei sisanya, dimana Saturn pun masih berlanjut, mereka terus bertarung. Lalu juga Saint Jupiter yang memakan Luffy walau akhirnya dia berhasil dihajar oleh kedua Elbaf, yaitu Dory dan Brogy. Ya walau tentu saja Jupiter ini nggak mungkin kalah gitu saja. Dimana di sisi lain War Curie pun masih belum beraksi apa-apa di chapter 1110 kemarin, yang apakah dia akan melawan Elbaf lainnya, karena bukankah terlihat juga Dory dan Brogy mereka bersama nakama Elbafnya untuk menuju ke lokasi dari Luffy, yang berarti tinggal Nusjuro aja nih yang masih berkeliling luas di Egghead untuk melumpuhkan para pasifista yang ada. Ya walau mungkin awalnya kayak ya udahlah orang cuma pasifista doang, tapi jangan lupa juga kalau dia berkeliling full sepulau, maka cepat atau lambat pasti Nusjuro akan sampai ke lokasi dari seseorang, dan tentu saja itu adalah lokasi Elbaf di daerah Northeast, yang sekarang ada Franky, Bone, dan tentu saja ada Atlas. Rasanya nggak mungkin kan Nusjuro cuma bakal menghentikan pasifista tanpa menghajar mereka-mereka yang menjadi ancaman juga. Nah apakah jika pola masih sama di chapter 11 dan chapter 111 sebelumnya, dimana nanti Zoro lah yang akan langsung dengan gercep menolong mereka semua untuk menjadi clash pertamanya dengan seorang Gorosei. Dimana bukankah momen Zoro yang tiba-tiba datang menolong sangat sering sekali terjadi, apalagi ketika menolong wanita seperti menolong Nami atau Robin lah, dan sekarang kita pun ada cewek lagi yaitu Bone ini. Nah ini pula menurut saya akan sangat baik mengingat paralel yang selalu Oda berikan kepada Luffy dan Zoro hampir di tiap arc yang ada. Contoh di Fishman Island sebelum Luffy bertemu dengan Honijon, di situ Zoro dulu lah yang sempat melukainya, yang bahkan bisa dibilang sudah dikalahkan. Lalu juga di Dressrosa, Zoro pula yang bertemu dengan Doflamingo pertama kali sebelum Luffy, namun sayang sekali Fujitora sang admiral datang untuk menahan serangan dari Zoro. Next pula di Wano Kuni kita melihat dengan sangat jelas sih untuk bagian ini, di mana dia dan Luffy lah yang berdua langsung bersama-sama berhadapan dengan villain utama alias Kaido di puncak Onigashima. Dan sekarang di Pulau Egghead pula sama juga, selain Zoro melawan musuh yang Luffy kalahkan sebelumnya yaitu
yaitu Rob Lucci, dan lengkapnya pun sudah kita bahas nih di review kemarin terkait Zoro mengalahkannya dengan satu jurus, dan dia pula masih belum serius lah, dimana Luffy mengalahkannya dengan beberapa jurus yang lagi-lagi masih main-main doang. Yang bukankah bakal tidak aneh juga jika nantinya Zoro harus berhadapan dengan salah satu Gorosei agar saling paralel dengan Luffy di arc Egghead ini. Dan bukankah Nusjuro tentu saja lawan yang paling cocok bagi Zoro, yang di sini pun Zoro pastinya nanti akan sadar kalau pedang yang musuhnya gunakan atau Nusjuro gunakan adalah generasi tertinggi dari pedang yang dia miliki. Alias Zoro sekarang menggunakan Sandai Kitetsu alias generasi ketiga, dan Nusjuro menggunakan Sodai alias generasi pertama. Yang sebenarnya pula banyak sekali sih paralel di antara kedua orang ini, mulai dari namanya yang mirip juga, di mana Zoro di Pulau Wano Kuni dia dipanggil sebagai Zoro Juro, dan di mana untuk Gorosei ini pula namanya Nusjuro yang lagi-lagi sama-sama Juro. Lalu juga masing-masing nama dari planet yang ada dia kita hubungkan dengan paham dari Hinduism, mereka merepresentasikan satu batu permata. Contoh yang paling jelas adalah Saint Saturn yang merepresentasikan permata Sapphire, yang ternyata juga terungkap kalau dialah seseorang yang memberikan penyakit Sapphire Scale kepada Genie yang akhirnya nular ke anaknya yaitu Bone. Dan untuk Nusjuro alias planet Venus, apa sih untuk representasinya? Yang ternyata batu permata tersebut adalah berlian atau diamond, yang bukankah terdengar sangat familiar? Tentu saja karena banyak sekali yang dulu memprediksikan nih setelah Zoro memotong besi dari Mr. 1, selanjutnya adalah berlian. Dan teori yang cukup populer jika nantinya Shiryu lah anggota dari Kurohige akan memakan buah iblis Jozu yang notabene seorang manusia berlian. Tetapi bagaimana nih jika berlian yang Oda maksud tidak berarti secara literal atau musuhnya secara berlian, melainkan secara simbolis, di mana Saint Ethan Baron V Nusjuro ini yang notabene planet Venus, dan dia adalah merepresentasikan batu permata dari berlian. Dan berlian atau Venus ini pula direpresentasikan sebagai warna putih, makanya kalau kalian sadar, dialah satu-satunya Gorosei yang selalu mengenakan pakaian berwarna putih juga. Yang apakah putih ini juga akan menjadi pasangan kuat dengan satu-satunya pedang putih yang diceritakan di serial One Piece, yang bahkan sekarang digunakan oleh Zoro alias Wado Ichimonji-nya. Yang lalu juga nih terkait nama Nusjuro, entah V-nya pun sampai sekarang kita masih belum tahu apa, yang apakah jangan-jangan itu adalah Finismoke yang wah wadaw banget. Nah, tapi saya punya satu kecurigaan nih terkait Saint Jupiter. Dia ini satu-satunya Gorosei yang tidak memiliki perubahan yokai, dan dulu pula kita pernah membahas apakah akan ada satu pengkhianat dari Gorosei, dan di teori yang kita bahas itu Saint Jupiter inilah satu pengkhianatnya. Tapi lagi-lagi kita masih belum tahu untuk hal ini, dan menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.